لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا الكتاب والحكمة وطهر قلوبنا وصحح أجسادنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكم والحكمة رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam yang istimewa ini kita bisa diberi kemudahan Allah atas limpah nikmat Al-Qur'annya hadir di majelis yang insyaallah mubarak ini. Bersama-sama berharap kepada Allah SWT, semoga apa yang kita kaji di malam ini benar-benar menjadi sebab kita mendapatkan hidayah petunjuk Allah SWT, mampu menghasilkan ilmu yang maslahah, membawa kebaikan, manfaat fid wa dunya hatta akhir. Allahumma amin. Kedua kali salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan pada uswah kita teladan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah pilih sebagai pemimpin kita, sebagai wasilah pemberi petunjuk kepada kita dengan sunnah-sunnahnya dan segala contoh keteladanan sempurna dalam segala sendi kehidupan kita. Dan siapa saja yang senantiasa mengikuti petunjuknya maka dipastikan akan mendapatkan seluruh kebaikan, kemanfaatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Di kesempatan yang lalu kita membahas dua tema yang terkait dengan perintah ta'awud dan kemudian dikaitkan dengan hadis adab. Masih ingat yang kemarin ayatnya nih? 3 ayat hafal ya? Dari murojaah asal-asal enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Membacanya dari tengah itu takut langsung. Sudah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه
musyrikun. Satu ayat terkait dengan perintah untuk bertawud, beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang tertutup. Sesungguhnya setan tidak punya kuasa, tidak punya daya atas orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Kemampuan setan menggoda itu hanya kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terkait dengan itu kemarin apa? Sabda Nabi kita kepada ulang ini sebenarnya kemarin. Dan Amr bin Abi Salam. Amr bin Salam. Tahu kadang ini berbuat ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Misalnya ada. Moga mungkin sakit di merosai itu lancik materi yang kedua, di tema yang ketiga tapi materi yang kedua. Ini secara runut kemarin sudah kita bahas terkait dengan pembahasan surat Al-Fatihah. Hanya di sini diulas singkat, nanti kita lebih perdalam di bagian hadis yang terkait dengan tema ini. Enggak diwasana Al-Fatihah yang kita bahas atas ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kenapa kita bahas tentang surat Al-Fatihah dengan beberapa keterangan yang terkait dengannya. Kemudian syarah dari Asy-Syarhu syarah dari surat Al-Fatihah 1 sampai 4 dikatakan penjelasan di sini iftataha qiraati bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai bacaan saya ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya bacaan basmalah itu sangat layak dibaca ketika memulai sesuatu yang baik, sesuatu yang ingin memiliki konotasi baik, memiliki dampak baik atau magayutan berhubungan dengan sesuatu yang baik, itu memang selayaknya diawali dengan membaca basmalah. Bahkan Nabi kita bersabda, kullu amrin dzi balin lam yubda bi bismillah faqad aqta. Setiap perkara yang baik atau mempunyai efek baik, punya tujuan baik, kok tidak dimulai dengan bismillah, maka benar-benar terputus dari rahmatnya Allah. Jadi kurang barokah. Artinya ketika itu jelas-jelas perkara baik, kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka di sini terputus dari rahmat, dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sini dari penjelasan di situ syarahnya bismillahirrahmanirrahim itu dimaknai aku memulai bacaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maknanya ay musta'inan, yaitu sebagai bentuk memohon pertolongan. Jadi kita apapun itu memang semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya upaya, tidak punya kuasa kecuali memang itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa hadir di majelis ini, kita bisa melakukan kebaikan itu memang semata-mata karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka sampai ada penafsiran yang luar biasa bagusnya tentang kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula bicara tiang kuno maknani ora ana daya iku maujud, ora ana daya kuat melakukan taat, wala quwwata lan ora ana kuat ngedaya maksiat illa billah amin krana
pitulunganipun Allah kecuali semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mampu mengerjakan kebaikan. Maka dalam situ musta'inan bi ismi rabbi, dalam keadaan sebagai bentuk permohonan pertolongan melalui asma Allah. Jadi nopo-nopo itu kita bisa berwasilah menjadikan asma-asma Allah itu sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sehingga Allah pun berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu dengan menggunakan nama-nama. Sehingga bertawasul itu diperbolehkan, diantaranya dengan menggunakan asma-asma Allah, nama-nama Allah yang baik. Sehingga ketika kita membaca Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim, itu seakan-akan kita tidak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa kecuali karena pertolongan Allah, dan menjadikan nama Allah, asma Allah itu sarana untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mutabarrukan bihi, dan sebagai bentuk ngalap berkah, menginginkan keberkahan melalui asma Allah tersebut. Maka tadi disebut dalam hadis, kok setiap perkara yang baik kok tidak didahului dengan menyebut asma Allah, maka dia terputus dari rahmatnya Allah, terputus dari keberkahan. Sehingga dengan baca basmalah tadi, selain sebagai sarana permohonan kepada Allah, memakai nama-namanya, menggunakan asma-asma Allah yang bagus, pun juga sebagai bentuk ngalap barokah. Berkah itu maknanya ziyadatul khair, ada nilai tambah, ada tambahan kebaikan. Jadi misalnya kok dengan dahar nunjuk niku dahar, itu ada manfaatnya, karena mungkin kandungan nutrisinya akan bermanfaat bagi tubuh, ada bahan aktifnya yang berkhasiat kepada pengobatan, itu ada manfaatnya. Tapi ketika itu ditambah dengan mengucapkan basmalah, maka akan bertambah kualitas keberkahannya, bahkan terjaga dari potensi buruk yang mungkin bisa muncul. Dulu ketika musuh-musuh Islam itu sangat kewalahan mengalahkan pasukan Islam, diantaranya karena ada panglima yang luar biasa, yaitu Khalid bin Walid, dan dalam sejarah belum pernah terkalahkan. Sampai musuh itu bingung caranya kalah pipi. Sampai pernah ada usaha mereka daya untuk melakukan Khalid bin Walid, diundang satu pertemuan jamuan, dan ini sudah disiapkan bahwa dia akan diracun. Dan Khalid bin Walid ngerti kalau itu diri Kadoyo mau diracun, dan dia malah terang-terangan mengkonsumsi makanan yang sudah beracun dengan secara terang-terang belum mengatakan Bismillah alladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai samil alim, diubur apa? Musuh bingung ya. Dilawan itu diracun ramah terus ngalah wae nyerah wae sana mau kabeh musuh wae. Jadi nonton ngombe racun, terang-terang membaca basmalah Bismillah, artinya dengan menyebut asma Allah alladzi la yadur, yang tidak ada bahaya itu maksud, ma'asmihi beserta asma Allah, beserta namanya itu, syai'un apapun fil ardi yang terdua wala fis sama, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan itu tidak apa-apa. Dulu kemudian lalari ngaji itu dijazai tunggu Bismillahirrahmanirrahim, masih syai'un fil ardi wala fis sama, ibarat mangan sembarang ora apa-apa. Saat ini makan kecetok lontong mulas internet. Jadi saya pernah dulu mencoba nggak sengaja, itu ternyata minum racun ini betul-betul dalam artian karena itu menjadi refleks kebiasaan. Jadi pengalaman ketika
Nah, boleh patah balik kita masuk ke Malaysia. Nah, ketika saya masih umur 19 tahun, pernah masuk ke Malaysia ini, pulang naik kapal tongkang. Di situ itu kapal layar. Di situ ada persediaan air itu di dalam kapal itu. Nakoda mengatakan jangan diminum. Pikir saya kok pelitiman air nggak boleh diminum. Padahal kita kebiasaan. Sudah beberapa waktu kita nggak keluar mana. Sampai saya saking ngelai saya nyuri jadi ada selang sedotan itu tak masukkan ke juriginnya masih ada bolongannya itu amin tuh. Tak minum tuh. Rasanya kok kecut-kecut seperti apa ini? Mungkin pikir saya ibu ilatku ya karena beberapa waktu kering nggak makan nggak minum. Dulu kok kalau saya mikir mungkin saya mabuk laut itu kan kapal layar oleh itu. Oh foto balik curiga ternyata tengkorak silang danger poison. Ternyata racun nyemprot nih kalau gulma nyemprot apa? Ya artinya istilah tadi untuk Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un misalnya dia mau posing tak dia itu kan disempat panik tenang racun dan ini diantaranya benar-benar dengan keyakinan penuh asma Allah itu ketika disebut saja punya efek sehingga di sini membaca basmalah itu bukan sesuatu yang sederhana sesuatu yang istimewa karena di dalam kalimat yang dibaca itu terdapat asma Allah, isma Allah al-azam, nama Allah yang agung. Lama-lama ceraku masalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samawati dibuktikan oleh Khalid bin Walid. Wis terang-terang diracun malah apa jadi dibuktikan memang kalimatul haq itu kalimat yang hak ini alihan nahya di atasnya kami hidup oleh kamu dan di atas kita berjuang sampai mati. Ini rawannya berarti apa? Nggak yakin awal kok nggak yakin kalimat itu. Jadi kalimat itu benar orang yakin nggak mungkin dulu. Artinya ini benar artinya di dalam syarah dikatakan membaca Bismillah itu maknanya ay musta'inan bi ismi rabbi sebagai bentuk permohonan pertolongan melalui asma Tuhanku nama Rabbku mutabarrukan bihi dan dalam rangka juga ngalap berkah mendatangkan keberkahan dengannya. Dulu pernah kita uji coba jadi terkait tentang temuan orang Jepang Dr. Masaru Emoto ternyata air benda-benda itu merespon nanggepi kalimat ucapan yang ditujukan kepadanya. Jadi jangan dikira benda-benda itu mati. Ternyata bendanya yang kita anggap mati itu hidup dan itu bisa merespon. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat di juz-juz terakhir itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Senantiasa bertasbih apa saja yang di langit di bumi kepada tasbih. Bahkan sampai ketika orang yang haji umroh, kayu, batu, pohon, pasir, batu itu juga merespon bacaan talbiyah yang diucapkan. Bahkan ketika Nabi Ibrahim menyeru wa adzim fin nas bil haji itu direspon oleh semua hal. Bahkan kayu, batu, pepohonan itu pun juga merespon menyatakan labbaik gitu. Sehingga itu hidup. Sehingga Dr. Masaru Emoto itu dari air itu ketika dibacakan sesuatu kepadanya itu akan membentuk molekul, membentuk susunan atomnya itu menjadi bagus. Wah, itu kita menguji coba. Kita baru tahu kenapa makan minum kok dianjurkan membaca doa basmalah karena kalimat yang kita ucapkan itu kepada objek tertentu itu akan direspon dan akan bereaksi. Jadi kok minum itu baca bismillah. Jadi air yang kita minum itu nanti akan membentuk suatu susunan molekul yang bagus, yang itu bermanfaat pada tubuh. Kita pernah uji coba dari tepak itu kita isi nasi 2 tepak, ada nasi itu. Yang satu dibacakan kalimat-kalimat thayyibah bismillah subhanallah alhamdulillah itu ditutup.
Kemudian yang satu itu diulang-ulang, dipaidu, di pisau-pisau, dicek 3 hari kemudian nasi yang kita baca basmalah itu kering tidak membusuk, tapi yang bikin enak itu membusuk. Ya bayang ke pelak-pelak orang-orang bismillah itu udah gitu. Makanya kenapa disuruh membaca bismillah, karena akan keberkahan, akan bertambah nilai kebaikan. Dan bahkan tubuh kita itu juga merespon kalimat-kalimat yang ditujukan kepadanya. Makanya jangan sampai kita ngata-ngatain anak dengan kata-kata yang jelek, tadi terus direspon. Wah kok bodoh banget aku, itu akhirnya jadi otak mengkerut itu. Karena sudah dijustifikasi, oh ini yang bodoh. Maka kalimat-kalimat positif, kalimat yang baik itu punya pengaruh. Termasuk bismillah itu jelas-jelas masyhur disyariatkan bahwa maknanya bi itu kan ngawiti ingsun. Artinya basmalah itu sebagai permulaan sebelum melakukan kebaikan. Nah, di situ dikatakan aftatihu qiraati bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai bacaanku dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian musyiran bi'idnih. Jadi dengan baca bismillah seakan-akan kita merasa mendapatkan izin untuk melakukan sesuatu kebaikan itu. Gusti Allah sering itu. Gusti Allah wis memberikan izin seakan itu. Apa yang melakukan sesuatu kok diberi bismillah itu wis ayam mantap bahwa di balik itu nanti yang kita dapatkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi secara umum Nabi mengatakan kullu amrin li balin lam yubda bi bismillah faqad apa. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sampai melarang jangan sekali-kali mencela makanan, mencela nek kersa nggih tidak, nek kersa dihilang. Nah, itu wis dipaitu nggih tidak. OTP cile sak upil-upil berarti hasilnya tadi kaya nopo? Kalau saya kemutan baik, kalau kita anggar ngombe nopo baik lalu bismillah tombo teko loro rumah. Ngoten wis video berarti apa nih mari karena pokoknya apa nih optimisme, tafakul, optimis apa yang dilakukan benar-benar karena didahulukan bismillah ini punya efek. Jadi orang masalah obat itu masalah keyakinan bahwa untuk istiqomah matur bismillah tombo teko loro. Juga jadi di satu hadis Allahumma adhibil ba's. Ya Allah lunga loro niku. Adhib lunga al-ba's loro. Kan itu kira kapan nanti terus Jawa ini diringkas malah tombo teko loro. Jadi niku mengusul saya hadis Allahumma adhibil ba's rabban nas ishfi wa anta syafi'la syifa'a ila syifa'a la yakun saqama. Kan cara tekain apa bismillah tombo teko loro. Niku tuh bismillah. Bismillah tombo teko loro. Aja tombo niku lorone. Wale. Sitabane ra mari-mari. Nah ini kemudian setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Napa mulai niki menyebut 3 nama nggih Allah, Rahman, Rahim, saya tambah ampuh nggih. Kayak mau bismillah tak nanten asmaulnya Allah itu namanya Allah itu luar biasa apalagi kalau di bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Kemudian alhamdulillah itu dipun jelaskan makna tafsirnya alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, artinya kullu wasfin jamilin, yaitu alhamdulillah segala sifat yang baik. Ini dimana alhamdulillah atau alif lam mim
segala puji, utawi segala puji, apapun kebaikan, ada sifat yang baik, semua sifat yang baik, mustahiqun lillahi ta'ala, huwa mustahiqun ta'ala, ialah sifat yang memang layak hanya untuk Allah Ta'ala saja. Tidak ada kebaikan itu memang itu sifat-sifat yang memang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya alhamdulillah ngerangkum, mencakup dari segala pujian, segala sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang baik itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, sedangkan lafaz Allah kemarin dibahas, huwa ismul ma'bud, dia adalah nama zat yang disembah, al-haq dengan sebenar-benarnya, alladzi la yastahiqul ibadah siwa, yang dengannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Sehingga Allah itu adalah makna lain al-ma'luh, yang dituhankan, al-ma'bud, ada zat yang disembah dan dia sajalah yang layak untuk disembah. Sehingga yang lainnya nggak layak sama sekali. Sehingga kalau ada yang mengatakan sesembahan yang selain Allah, itu bukan dari Allah, itu hanya ucapan mereka saja. Bahkan surat Kahfi dikatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, menjadi besar. Jadi itu cilik ra ndek apa-apa, watu kayu ora apa mereka, tapi dadi gede mergo sing mengagung-agungkan. Kaburat, menjadi besar, kalimat takhruju, yang keluar min afwahihim, so mulut mereka sendiri, itu bukan dari Allah. Itu kan mereka aja yang bilang. Aslinya aja nggak ada apa-apanya. Menjadi gede, menjadi kayak aku, itu kan karena omongan mereka saja. Tapi hakikatnya tidak ada. Jadi katakan anggur itu sing elek itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Misalnya fala alaka bahsu nafsa alama takul, oh Muhammad, usahakan engkau mau mencelakakan dirimu karena ucapan mereka. Jadi kalau yang jelek itu tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi ucapan yang adakan. Sehingga yang sejatinya nggak ada sesembahan yang layak diibadahi kecuali Allah. Seandainya kok ada yang mengada-adakan sesembahan saat itu kan karena omongan mereka saja, bukan dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, menjadi besar kalimat sebutan itu yang keluar dari siapa? Ya mulut mereka saja, omongan mereka saja. Kalau dihadapkan kepada Allah nggak ada apa-apa, itu bukan apa-apa, sesuatu yang memang nggak ada, tapi diadakan. Jadi Allah sajalah yang berhak diibadahi, yang tidak berhak selain Dia. Allahul Asma al Husna, Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Wasifatil ula, dan sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang tinggi. Kemudian Rabbil Alamin, dikatakan Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Maknanya ai huwa ta'ala, dialah Allah Ta'ala khaliqul alamin, yang mencipta alam semesta ini. Jadi zaman orang jahiliyah kan Allah ingin mengenalkan diri tanpa menyebut namanya. Di situ kan kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengenalkan namanya kepada hambanya, bukan nama Allah. Itu dibahas lama. Kenapa enggak Iqra bismillah? Kok bacanya Iqra bismi rabb? Rabb itu kan maknanya apa? Paling tidak tiga maknanya: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi kalau disebut Rabb itu sebetulnya maknanya lebih luas. Jadi Allah mengenalkan dirinya, itu ayat yang pertama ya, yang turun kepada Nabi Muhammad, berbunyi Iqra, bacalah bismi, bismillah atau bismillah? Itu dibahas lama. Kenapa kok nggak bismillah, kok bismi Rabb? Alasannya apa Pak? Kalau untuk bismillah lebih luas.
Nah akhirnya muncul kemudian pembagian, ada namanya asma Allah, yang itu kontennya adalah jadi nanti mengarah kepada tauhid, mengesahkan Allah. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam hal uluhiyahnya, dan mengesahkan Allah dalam hal asma dan sifat-sifatnya. Itu ulama membahas di antara pembahasannya, kenapa di situ Allah mengenalkan kok dengan nama Rabb. Berarti mengenalkan Allah dari sisi rububiyahnya, yaitu zat yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengendalikan, yang mengatur. Kalau disebut asma Allah, Iqra bismillah, itu Allah mengenalkan dirinya sebagai nama ilah al-ma'lud, sing kudu ditaati lan sing kudu diibadahi. Ibarat kata, lah itu orang kenal sapa Gusti Allah, teko-teko kon ibadah itu bisa kenal. Urung apa-apa wis dikongkon itu menjadi terbeban apa. Karena kalau Allah itu kontennya adalah asma Allah yang sifatnya nama uluhiyah, yang mewajibkan hambanya untuk melakukan pengabdian kepadanya, menyembahnya. Tapi kalau kemudian Allah menyebut dengan asma rububiyah, seakan Allah enggak membebani kita. Justru Allah yang melakukan perannya untuk memberi kemanfaatan kepada hambanya terlebih dahulu. Rabb itu kan al-Khaliq, yang menciptakan. Sehingga ketika dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan membaca dengan menyebut asma Rabbmu yang menciptakan. Ini akhirnya menohok apa yang diyakini orang jahiliyah, bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang Dia ciptakan. Berarti penyembah sapa Tuhan itu siapa? Dialah yang menciptakan. Lah sing sembah sapa kuwi? Sing tak ciptakan. Asal apa mulya? Berarti gawe-gawe dhewe berarti sembah. Lah sing kudu sembah sing gawe. Sing gawe sapa? Sing gawe alam semesta. Akhirnya batu sing digawe-gawe dhewe itu dadi agung karena ucapan mereka yang mengagung-agungkan sesuatu yang mestinya hina. Lo digawe-gawe dhewe disembah-sembah dhewe niku. Maka ketika nanti kita diberikan ayat itu sekaligus mengenalkan Allah itu siapa? Ya yang mencipta. Yang enggak mencipta ya enggak layak untuk dia diibadah, enggak punya kemampuan kok disembah, malah menungsori dhewe sing menciptakan sesembahan itu. Sejak awal sudah Allah mencipta, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb itu maknanya al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir. Bahkan ketika itu kalau diterangkan oleh para ulama itu tentang rahasia kenapa kok kemudian ketika membaca itu adalah dengan menyebut asma Allah yang sifatnya mencipta. Nanti kaitannya dengan itu adalah begitu orang itu membaca, maka sekaligus Allah akan mencipta sesuatu kebaikan dari apa yang dibaca itu untuk orang tersebut. Jadi maknanya Iqra nanti ketika membacanya dalam rangka mengikuti perintah Allah, maka orang yang membaca itu nanti Allah ciptakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Rabbmu yang mencipta. Jadi kok misalnya awet itu kok moco ayat tentang ilmu matematika misalnya itu, maka sekaligus ketika ayat kebaca Allah menciptakan keahlian matematika kepada kita orang yang membaca itu. Karena di antara makna qiraah, qara'a, baca itu adalah dhamma wa jamaah, menghimpun dan mengumpulkan apa yang ada di dalam bahan bacaan itu. Sehingga maknanya dengan itu kita baca, maka Allah akan mencipta kebaikan
yang ada di dalam bahan bacaan itu untuk orang yang membacanya. Asal membacanya itu motivasinya dalam rangka menunaikan perintah Allah untuk membaca. Maka ketika kita membaca, Allah mencipta, Allah akan menciptakan kompetensi keahlian tertentu dari apa yang dibaca itu kepada orang yang membaca. Jadi Allah nggak membebani, justru malah Allah akan memberi. Lewatnya Bismillah langsung itu uluhiyah yang berkonsekuensi orang kudu ngabekti, kudu menyembah, dulu apa kok wis urung apa wis dibongkar ini terbeban betul. Maka Allah mencipta kebaikan untuk orang itu. Teruskan lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari apa? Segumpal darah itu. Jadi banyak segumpal darah sing koyo ngoten itu dari menungso. Itu karena Allah punya kuasa mencipta. Yang ini segumpal darah kan dari saran dan didih. Bagi Allah segumpal darah itu Allah ciptakan manusia dari bahan yang sama itu. Betul-betul segumpal darah iso dadi rambut, iso dadi balung, dadi daging, dadi darah, dadi urat, itu dari bahan yang sama. Ini menjadi pelajaran luar biasa. Nek niku sing kemandang Gusti Allah barang rambut itu jadi berharga. Maka kita ketika ingin melakukan sesuatu itu bertakluk, bergantung kepada Allah dengan ngalap berkah agar apa yang kita lakukan itu seakan ada keterlibatan Allah di dalamnya, sehingga apa yang dilakukan itu mendapat keberkahan karena Allah seakan terlibat. Jadi nanti itu menjadi bahasan ulama. Jadi kenapa kok di situ ayat kok pertama yang turun kok Iqra bismi rabb, kok enggak Iqra bismi. Maka kalau pengen teliti, kebanyakan bahkan hampir semua doa Nabi dan Rasul itu Rabbi, Rabbana. Yang awal diri Allahumma, gitu nih loh. Ya Allah itu lain. Rabb itu jangan baca. Mulai Nabi Adam, Rabbana dholamna anfusana. Nabi Musa, Rabbi la tadhfar atau warasid. Rabbi ja'alni, Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni mungkin masih Rabbana. Bapak aslihi penting. Karena dengan kalimat yang dipakai nanti Allah yang menciptakan apa yang diminta, Allah yang memiliki apa yang diminta, Allah yang mengatur dari apa yang dia minta. Nanti kalau kita lihat ternyata rahasianya Nabi dan Rasul dungo ini dengan menggunakan apa? Rabbi atau Rabbana. Karena di situ ada makna yang tersimpan di balik itu. Sehingga di situ ayat yang pertama ada turun apa? Iqra bismi rabb. Nah, karena di sini di Al-Fatihah pun juga mencakupan dua. Allah disebut Rahman Rahim, bahkan Rabb al-alamin. Sehingga Al-Fatihah luar biasa di dalamnya kandungan asma-asma Allah terbaik terkumpul di sana. Sehingga dikatakan situ Rabbil alamin, yaitu Rabb Tuhan semesta alam. Maknanya ay huwa ta'ala khaliqun al-alamin. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Di antara makna Rabb yang lainnya adalah warazikuhum, dan dialah Allah yang memberi rezeki kepada semesta alam. Wa malikuhum, dan yang memiliki, menguasai mereka semua itu. Karena dia Allah tadi kan yang berdabir, yang mengatur, maknanya mengatur rezeki, mengatur kehidupannya, bahkan yang memberikan seluruh nikmat itu adalah Allah. Sehingga dengan mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah dengan segala sifat-sifat baiknya, yang dialah zat yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rezeki kepada mereka, dan yang mengatur mereka. Sehingga konsekuensi wa ma'buduhum, dan dialah sesembahan semesta alam ini.
alladzi la yastahiqul ibadah ghairuh, yang tidak ada berhak disembah diibadahi kecuali hanya Dia saja, karena Dialah yang mencipta, Dialah yang memberikan rezeki, maka Dia sajalah yang layak untuk disembah. Sehingga ketika orang-orang jahiliyah menyembah berhala, dia mencipta enggak, dia memberi rezeki enggak, lalu disembah. Oh tapi iya ya, nggak layak. Kalau saatnya sembah malah disajeni, diteri, dikunjung, itu kan nggak layak. Dia harusnya malah yang memberikan rizki, tidak disuguhi, disajeni, nah itu Tuhan nggak butuh itu. Sehingga mengenal bahwa Rob alam semesta, ya Dia punya kuasa mencipta, memberikan rezeki, mengatur, dan yang memiliki, tidak selainnya. Sehingga yang layak disembah adalah memang Zat yang punya kemampuan mencipta, memiliki, dan yang mengatur. Al-alamin pada disebut wa kullu makhluqin siwallah jalla wa'ala. Yang namanya alamin, alam semesta adalah ya semua makhluk selain Allah itu adalah alam. Sehingga orang alami jin, alami setan, alami manusia, alami hewan, alami jamil. Jadi semua yang selain Allah disebut alam. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahman Rahim, sudah terdahulu penjelasannya. Ar-Rahman Aidul Rahmah, dialah zat yang memiliki rahmat, memiliki kasih sayang. Allati wasi'at kulla syai', yang rahmatnya itu amat sumrambah, mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun kecuali itu diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal khaliqatu, sedangkan para makhluk kulluha, ya semuanya, tatarahamu biha, bisa berkasih sayang itu karena rahmatnya Allah. Bayangin kewan galak orang bakal buat tak anak ini karena rahmatnya Allah. Jadi kewan ngangkat teracak orang sampai midak anak itu juga karena rahmatnya Allah. Dunia bisa ayam, tentrem, temoto, kabeh itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Bahkan siapapun itu mendapatkan rahmatnya Allah di dunia. Bahkan kalau disebutkan, bahkan orang yang kafir sekalipun, ahli maksiat sekalipun pun juga mendapatkan rahmat Allah, diberikannya kehidupan, diberikannya rezeki, bahkan keporo rezeki ini lebih akeh daripada orang taat. Itu diantara adalah bentuk rahmatnya Allah kepada semua alam semesta. Ini kan kayak Allah mengenalkan diri dengan sedetil-detilnya, dengan sejelas-jelasnya bahwa Allah yang seperti itu, maka Dialah yang layak untuk disembah. Adapun kemudian orang nggak menyembah Allah sementara sudah mengerti bahwa Allah seperti itu berarti memang itu kebangetan, itu diperiksa ini. Ar-Rahim, yang maha penyayang, pemurah lagi maha penyayang. Maknanya ai bi auliyaihi, yaitu hanya kepada para kekasihnya. Jadi kalau Rahim itu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang memiliki, yang khusus bagi kekasihnya, bagi auliyanya, bagi orang-orang yang beriman. Di mana itu? Di akhirat nanti. Rahim itu kemarin kita bahas bahwa rahmat itu kasih sayang Allah yang mencakup seluruh makhluk di dunia. Sedangkan Ar-Rahim itu lebih khusus rahmatnya Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di hadis yang disebutkan Allah itu punya 100 rahmat. Yang satu diturunkan ke dunia, dan dengan satu rahmat itu semua semesta alam itu bisa berkasih sayang. Satu rahmat saja sudah seperti itu. Dan yang 99 disimpan oleh Allah dan nanti akan diberikan di hari kiamat khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Siji didung sakmono kae supaya ngono, besok sing 90 didung wong sing sithik juga. Sehingga gambarnya berarti akhirat itu nikmatnya luar biasa dibanding dunia. Sehingga bandingannya satu rahmat Allah sudah diturunkan di dunia sejak penciptaan awal makhluk sampai hari kiamat itu siji rahmat didung kaya ngoten niku sumrambah rata kabeh. Nah, itu seneng iso bahagia itu diantara bagian dari satu rahmat itu. Nah, kita membayangkan bagaimana kalau yang 99 rahmat itu diberikan
kepada orang yang jumlahnya lebih sedikit dan di hari akhirat nanti. Maka orang yang beriman tahu dunia nang sepiro. Bahkan ketika dihitung dunia ngomong mau 2 menit. Kalau gambarkan sehari di dunia itu boleh 1000 tahun di akhirat. Ada yang mengatakan ada 5000 tahun. Itu ada yang mengatakan dihitung konversikan. Jadi kalau kehidupan dunia dibanding akhirat, urip ning dunia ini mung kaya 2 menit tok. Umpama 7 larat lah ra apa-apa 2 menit larat. Umpama dunia sugih pe nek ala sugih ra sugih mung 2 menit. Akhirat nanti jauh lebih dari ayat lagi masalah rantai beras 2 menit tok. Tidak uang 2 menit. Karena dibandingkan begitu. Jadi dunia itu ibarat kata orang taruhlah umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Sementara akhirat kalau dihitung setahun di akhirat 1000 tahun di dunia atau kayak makan 5000 tahun di dunia, berarti kalau umur 70 tahun ning akhirat kayak umur sak bukan 2 menit tok aja wis ra apa lah. 2 menit melarat 2 menit ra apa. Tapi di akhirat yang lama insyaallah harapan. Ini membuat orang nggak mau satu dunia, mau sedih orang. Saja mungkin usaha menikmati kekayaan urung suwi. Orang masa kata. Menit ya. Menit kan. Ada ini jadi perbandingan akhirat tentunya luar biasa. Dan dialah Allah yang nanti memberikan rahmat yang berupa kasih sayangnya khusus kepada hamba-hamba yang menjadi kekasihnya itu di hari kiamat. Siapa mereka? Wa ahlu ta'ati, dan dia adalah orang yang ahli taat, yang menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa dzalika fil jannah, dan itu nanti di surga Darussalam yang menjadi rumah tinggal yang penuh kesejahteraan. Di surga itu disebut Darussalam. Ya tentunya mau nikmat orang sekira, tapi nanti kenikmatan Allah khusus kepada kekasih-kekasihnya itu diberikan di hari kiamat di surga Darussalam. Jadi tentunya ini kemudian jadi kok tentunya pengen bahagia niku kebahagiaan yang semu. Sementara kebahagiaan yang langka abadi nanti di akhirat nanti. Malik Yaumiddin artinya dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Al-Malikul Yaumiddin maknanya Al-Maliki fi, dialah Allah yang menguasai, yang berkuasa tunggal di hari itu. La malika yatasarrafu, tidak ada raja penguasa yang mampu melakukan sesuatu illa huwa, kecuali hanya Allah saja subhanahu wa ta'ala. Falidzalika, maka oleh karena itulah yajibu, wajib ayyumina, untuk beriman bihi, kepadanya. Orang yang beriman wajib mengimani tentang adanya hari akhir. Dialah nanti Allah memberikan balasan kepada siapapun di dunia ini. Sehingga dengan meyakini adanya hari akhir, maka orang tidak akan bisa seenaknya berbuat sesuatu. Karena seandainya sesuatu yang dilakukan tidak tuntas urusannya di dunia, ada pengadilan akhirat. Jadi bagi orang iman, ketika ternyata dia terzalimi, insya Allah masih ada harapan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika orang lolos dari hukuman dunia, jangan pernah bayangkan bisa lolos dari hukuman akhirat. Maka dikatakan sini Maliki Yaumiddin, dialah Allah nanti yang menjadi penguasa pada hari kiamat. Dialah zat yang memberikan pembalasan di hari kiamat nanti, yaitu Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Huwa yaumul jaza ba'dal hisab, yaitu hari pembalasan setelah hisab. Kan hari kiamat nanti ada nama-nama sebutan yang menunjukkan tahapan. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul hisab, hari penghitungan amal. Yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi ada tahapan yang dibangkitkan, nanti kemudian dihitung amal yang ditinggal, kemudian diberi balasan, dan sampai akhirnya kemudian dimasukkan ke surga ataukah ke neraka. Dan itu adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Wadzalika yaumul kiamat, dan itulah hari kiamat. Haitsu la yujadu fihi malik, dan di hari itu tidak lagi didapati seorang pemimpin penguasa yahkumu, yang bisa memberi keputusan, yang bisa memutuskan, yang bisa menguasai, bisa mengatur. Wala malika yatasarrafu, dan tidak ada yang bisa
mengatur lagi illa huwa subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Ta'ala saja. Oleh karena itulah wajib bagi orang yang beriman untuk mengimani tentang hari akhir itu, wa bima umira ayyu'mana bihi, dan terhadap apa-apa yang diperintahkan untuk mengimaninya terkait dengan hari kiamat. Akan adanya hari kiamat, ada apa-apa yang terkait dengannya, yaitu hari pembalasan, hari menimbang amal, hari pemberian hukuman dan seterusnya. Wa ayyubada wahdah, dan hendaklah seorang beriman untuk beribadah hanya kepada Allah saja, bima syara'a, terhadap apa yang disyariatkan. Maknanya ibadah itu nanti tauqifi, paten, hanya sebatas apa yang disyariatkan. Maka yang tidak disyariatkan itu tidak termasuk ibadah. Jadi kaidahnya yang namanya ibadah itu adalah apa-apa yang disyariatkan, apa-apa yang diperintahkan. Selain yang diperintahkan itu bukan disebut sebagai ibadah. Jadi gampang. Jadi ibadah niku kaidahnya semua ibadah itu terlarang kecuali yang diperintahkan saja. Kan gampang banget. Diperintahkan menjadi musyrik. Jadi segala bentuk jenis peribadatan itu terlarang kecuali yang diperintahkan saja. Jadi ibadah itu yang perintah yang betul bisa. Karena semua jenis bentuk ibadah itu terlarang kecuali yang diperintahkan. Sebaliknya yang selain ibadah semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Pak, mau gemblong parang-parang larangan Pak. Jadi semua yang di luar ibadah itu kaidahnya itu diperbolehkan kecuali yang dilarang saja. Jadi sing dilarang mesti baik. Jadi kita tidak mau Islam rapian apa-apa reto soal apa-apa entuk kejaba sing ora entuk tok. Muslim kakak ibadah orang ibadah kabeh dilarang kecuali dikongkon tok. Jadi kalau misalnya dikongkon sholat itu pengen tentang kan lihat kan luwih akeh sing parah lagi. Sing ra entuk napa to? Ora entuk minuman keras, ora entuk mangan, seterusnya. Sementara yang boleh lebih. Jadi konsepnya kalau yang namanya ibadah itu kaidahnya semua jenis bentuk ibadah itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Sebaliknya yang selain ibadah itu semua diperbolehkan kecuali yang dilarang saja. Sehingga gampang. Nah, kemudian dari tema ini ada beberapa penjelasan, terutama bagi para murabbi. Karena ayat dibaca dengan pelan, insya Allah menghafal semak tartil ini mau. Karena dengan membaca tartil itu akan memberikan hak-haknya huruf kepada tempatnya, memberikan hak-hak hukumnya. Sehingga kepada beberapa waktu yang lalu saya sukses ketika kami sholat tarawih di hari akhir waktu itu. Di antara doa, ya Allah jadikan kami orang yang memenuhi hak-haknya Al-Quran, tidak hanya memenuhi hak-hak hurufnya Al-Quran. Karena orang kita kan harus memahami huruf itu mahfal itu, tapi ternyata hukum-hukumnya kadang-kadang tidak dipenuhi. Nah, ini yang kemudian harus berimbang. Yo hak huruf-hurufnya panjang pendek, ilmatnya, gunanya pun terpenuhi, tapi lebih dari itu hukum-hukumnya pun juga kita mohon agar kita mampu menunaikan dari apa yang kita baca. Karena dalam bacaan Al-Quran itu ternyata banyak petunjuk, banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa diambil dengan membaca dan memahami secara benar, kemudian berkonsekuensi untuk menunaikan hak-hak hukum yang ada di dalamnya. Alhamdulillah.